Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, nanti kalau Ibu bilang, apa kabar anak-anak? Kalian harus menjawab, Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat. Yes, begitu ya. Ayo kita praktekkan ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kuat. Saya sehat. Yes. Nah, terima kasih ya. Nah, Ibu harap kalian bersemangat dan fokus untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu meminta tolong agar kalian semua mengaktifkan kamera videonya ya, agar dalam pembelajaran ini interaksi kita dapat berjalan dengan baik. Diaktifkan semua ya. Nah, pembelajaran ini Ibu juga akan merekamnya. Nanti hasilnya akan Ibu upload, jadi nanti bisa untuk kalian belajar. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Wiji Sutawati. Hadir, Bu. Fatika Nuraini. Hadir, Bu. Puput Rukmana. Hadir, Bu. Iva Farida. Hadir, Bu. Oke, berarti masuk semua ya. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih. Apakah kalian sudah sarapan pagi semuanya tadi? Sudah, Bu. Apakah Sudah, ada Bu. yang belum sarapan? Saya, Bu. Puput belum sarapan. Kenapa? Belum, Bu. Bangunnya kesiangan. Kok bisa? Besok lagi sarapan ya. Baik, Bu. Menurut kalian, jika kita tidak sarapan pagi, maka apa yang kita rasakan saat melakukan aktivitas? Tubuh akan terasa lemas, Bu. Ya, betul sekali Mbak Iva. Jika kita tidak sarapan, maka kita akan merasa lapar, lemas, dan tidak bertenaga untuk melakukan aktivitas. Kalian tahu tidak itu kenapa? Karena tidak memiliki energi, Bu. Iya, betul sekali. Nah, dengan kita tidak makan, maka tubuh kita itu tidak memperoleh asupan yang nantinya akan diubah menjadi suatu bentuk energi. Itulah yang membuat tubuh kita akan menjadi lemas. Nah, jadi kalian harus makan tepat waktu ya. Sarapan itu juga penting nanti agar kalian fokus untuk mengikuti pelajaran. Ibu ingin bertanya lagi, apakah kita dapat mengonsumsi semua jenis makanan? Apa akibatnya jika kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat? Ada yang bisa menjawab? Tidak, Bu. Kita harus memilih makanan yang sehat agar kita tidak sakit. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Wiji. Jadi, kita harus selektif dalam memilih makanan ya. Dalam artian harus memilih makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat itu tidak harus mahal ya. Sayur-sayuran, tempe, tahu, telur merupakan contoh makanan yang sehat. Nah, karena pada sayuran itu kan terdapat vitamin, zat besi, sementara pada tempe tahu juga mengandung protein yang baik untuk tubuh kita. Jadi,
Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia yang meliputi saluran dan kelenjar pencernaan, zat-zat makanan dan manfaatnya, serta mampu menyebutkan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video ya. Nanti kalian amati videonya dengan seksama. Setelah itu, Ibu akan memberi permasalahan. Namun karena sulit menampilkan ya, nanti sambil Ibu jelaskan saja. Sebentar ya. Bentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Sambil Ibu jelaskan saja ya. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan dimulai dari mulut. Gigi memotong makanan, kelenjar ludah menghasilkan enzim agar makanan mudah ditelan, lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan akan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Yang ketiga, memasukkan makanan ke usus kecil dan lambung akan kosong kembali. Di usus kecil, zat bergizi seperti protein, lemak, karbohidrat akan diserap oleh tubuh. Pankreas akan menghasilkan enzim, dan hati akan menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu proses pencernaan. Kemudian bentuk usus kecil berdiameter 3-5 dan panjangnya 6-8 meter. Sisa pencernaan yang tidak digunakan kemudian akan masuk ke usus besar. Di usus besar, makanan akan diserap sampai airnya habis. Kemudian akan masuk ke anus. Sebentar.
Apakah penjelasan Ibu tadi sudah cukup jelas? Cukup, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi permasalahan ya. Bentar, ini kok. Ibu akan memberi permasalahan dan Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 terlebih dahulu. Yang kelompok pertama yaitu Mbak Pupu dengan Mbak Fatika, dan yang kelompok keduanya Iva dengan Wiji. Nah, Ibu akan mengirimkan LKS-nya melalui grup WA ya. Sudah Ibu kirimkan. Juga akan Ibu tampilkan nanti di sini. Sebentar. Ini ya, bisa dilihat. Sudah terlihat? Nah, Sudah, Ibu Bu. kasih waktu kalian selama 10 menit. Kalian diskusi lewat WA ya bersama teman sekelompok kalian. Apakah cukup? Cukup, Bu. Ya, bisa dikerjakan dari sekarang ya. Sudah 10 menit ya, apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Bagus, selanjutnya perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok 1 untuk permasalahan yang pertama, kemudian kelompok 2 untuk permasalahan yang kedua. Silakan siapa yang akan mewakili? Kelompok 1 saya, Bu. Kelompok 2 Mbak Wiji atau Mbak Iva? Saya boleh, Bu. Ya, Mbak Wiji ya. Sekarang Mbak Puput terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Puput Rukmana, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang soalnya tadi, organ dalam sistem pencernaan sangat penting untuk proses pencernaan makanan. Apakah yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan, yaitu usus besar, tidak berfungsi dengan baik? Menurut kami jawabannya yaitu yang terjadi ketika salah satu organ pencernaan kita tidak berfungsi dengan baik, yaitu terganggunya sistem pencernaan kita yang kemudian dapat memicu timbulnya penyakit. Jika yang tidak berfungsi dengan baik yaitu usus besar, maka salah satunya kita bisa menderita sembelit. Nah, sembelit itu terjadi apabila air yang diserap oleh usus terlalu banyak yang akan memuat tinja jadi lebih sangat padat, kering, keras, dan bentuknya kecil-kecil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Puput. Iya, betul sekali ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Puput. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Wiji. Saya Wijistawati izin menambahkan, selain sembelit, apabila yang terganggu adalah usus besar, maka bisa juga terjadi diare atau mencret. Diare terjadi apabila penyerapan air dan ion-ion
dalam usus besar berkurang sehingga feses menjadi encer. Seperti itu, Bu. Sekian dan terima kasih. Bagus, tepat sekali yang sudah disampaikan oleh Mbak Wiji. Terima kasih ya Mbak Wiji sudah mau menanggapi. Jadi benar ya yang disampaikan oleh Mbak Wiji dan Mbak Puput, apabila yang terganggu yaitu usus besar, maka bisa menyebabkan salah satunya yaitu ada sembelit dan diare. Nah, sembelit terjadi apabila pergerakan peristaltik pada usus besar berkurang, yang berdampak pada penyerapan airnya menjadi meningkat, yang membuat tinja menjadi keras, sehingga kita akan kesulitan saat buang air besar. Nah, sebaliknya apabila kandungan air dalam tinja meningkat dan penyerapan air pada usus besar menurun, maka tinja menjadi lebih encer atau kita menjadi diare. Nah, ayo selanjutnya Mbak Wiji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya Wiji Ustawati, perwakilan dari kelompok 2, ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Soalnya, makanan dan minuman yang kita konsumsi akan berpengaruh pada sistem pencernaan kita. Salah satu makanan yang sering kita konsumsi yaitu daging merah. Mengapa daging merah jika kita konsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan seseorang menjadi menderita sembelit? Jawabannya, karena pada daging merah hanya mengandung sedikit serat. Serat berperan penting untuk membantu usus dalam mencerna makanan yang masuk. Serat itu terdiri juga untuk membantu dalam melunakkan feses agar nantinya mudah dikeluarkan. Sehingga jika seseorang mengonsumsi makanan yang tidak mengandung serat dalam jumlah yang banyak, maka dapat menyebabkan orang tersebut terkena sembelit. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Wiji, bahwa daging merah merupakan contoh makanan yang hanya mengandung sedikit serat. Nah, daging ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat karena merupakan sumber protein yang tinggi. Tapi jika kita konsumsi secara berlebihan, juga pastinya tidak baik ya. Selain itu kan juga bisa menyebabkan sembelit. Nah, nanti kalau kita mengonsumsi daging merah secara berlebih, protein yang ada pada daging merah ini akan diubah menjadi lemak. Nanti kalau kita kelebihan lemak kan juga tidak bagus juga ya. Nah, jadi kita tidak boleh mengonsumsi makanan secara berlebihan. Contohnya seperti tadi, kita tidak boleh mengonsumsi makanan daging merah secara berlebihan. Nah, agar saat mengonsumsi daging merah itu kita tidak terkena sembelit, kita dapat mengimbanginya dengan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Karena kedua jenis makanan tersebut merupakan sumber serat yang baik bagi tubuh. Nah, semoga penjelasan dari Ibu sudah cukup jelas ya. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, Mbak Wiji silakan. tadi kan disebutkan kalau sakit diare itu karena penyerapan air di usus besar berkurang. Saya ingin bertanya, kenapa saat orang terlalu banyak mengonsumsi makanan yang pedas itu juga bisa menyebabkan diare ya, Bu? Ya, terima kasih ya Mbak Wiji atas pertanyaannya. Nah, dalam makanan pedas itu mengandung capsaicin. Nah, capsaicin ini akan mengganggu kinerja dari usus. Usus akan memproses makanan menjadi lebih cepat dari yang seharusnya, baik itu usus halus maupun usus besar. Nah, kondisi ini akan membuat usus besar itu tidak mampu menyerap air dengan baik. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita diare. Bagaimana Mbak Wiji, sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, untuk lebih memperjelas materi, Ibu akan menampilkan PPT ya. Ibu mohon izin untuk men-share screen.
Nah, jadi kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, topik bahasanya yaitu yang pertama proses pencernaan makanan, lalu zat makanan, dan yang terakhir penyakit pada sistem pencernaan. Masuk ke topik pertama yaitu proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik dan yang kedua secara kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanik yaitu mengubah makanan menjadi bentuk yang lebih halus supaya mudah ditelan dan dicerna lebih lanjut. Nah, pencernaan secara mekanik ini terjadi di mulut oleh gigi dan terjadi juga nanti di lambung oleh otot-otot lambung ya. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim pencernaan untuk mengurai makanan yang masuk sehingga akan menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan itu kan terdiri dari dua. Yang pertama, saluran pencernaan, yaitu dimulai dari mulut, kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan, kemudian akan masuk ke lambung, lalu makanan akan masuk ke usus halus, usus besar, rektum, dan kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Nah, kelenjar pencernaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama kelenjar ludah, yaitu biasanya enzim petialin ya. Selanjutnya hati ini akan menghasilkan empedu, terus kelenjar dinding lambung, dan yang terakhir yaitu kelenjar pankreas yang akan menghasilkan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Nah, kita bahas satu persatu ya. Sistem pencernaan makanan yang pertama yaitu mulut. Organnya ya. Di mulut itu terdapat lidah yang berfungsi untuk mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan. Kemudian ada kelenjar ludah, yaitu yang mengandung enzim petialin untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Lalu ada gigi untuk mengunyah makanan. Kemudian setelah dari mulut, makanan akan dibawa ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini yang bagian belakang sini ya. Kalau yang bagian depan ini kan tenggorokan. Nah, tenggorokan kan untuk pernafasan. Kalau kerongkongan ini untuk sistem pencernaan. Nah, kerongkongan merupakan tempat untuk menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada dinding kerongkongan terdapat otot polos yang bisa mengerut dan mengendur secara bergantian, sehingga menimbulkan gerakan remasan dan akan mendorong makanan ke lambung. Nah, gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik. Selanjutnya yaitu makanan akan dibawa ke lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan secara mekanik yaitu oleh otot-otot dinding lambung dan secara kimiawi oleh enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, enzim pepsin ini akan mengubah protein menjadi pepton, renin akan menggumpalkan kasein pada susu, dan asam klorida akan membunuh bibit penyakit. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus halus. Nah, usus halus dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, di usus 12 jari, yaitu terdapat muara untuk saluran dari empedu dan pankreas. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, maka pankreas akan menghasilkan enzim, lipase, amilase, dan tripsin yang kemudian disalurkan ke usus halus. Kemudian makanan akan dibawa ke usus kosong dan akan diserap di usus penyerapan. Nah, di usus penyerapan ini terdapat jonjot-jonjot usus
yaitu berguna untuk memperluas bidang penyerapan. Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke usus besar. Nah, pada usus ini terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan makanan dan sintesis vitamin K. Nah, fungsi utama usus besar yaitu tempat untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Selanjutnya, makanan akan dikeluarkan melalui anus. Namun, sebenarnya sebelum dikeluarkan ini biasanya sisa makanan atau feses akan ditampung terlebih dahulu di rektum ya, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan melakukan permainan terlebih dahulu ya, agar kalian fokus lagi untuk mengikuti pelajaran. Kalian unmute ya. Kita akan bermain tentang semut, gajah, cacing, dan ular. Nanti kalau Ibu bilang semut itu, kalian jawab kecil sambil tangannya gini. Kalau Ibu bilang gajah itu besar, tangannya gini. Lalu kalau Ibu bilang cacing itu pendek, gini. Kalau ular itu panjang, gini. Paham ya? Paham, Bu. Ayo kita praktekkan ya. Cacing itu Pendek. di-unmute ya. Gajah itu Besar. ular itu Panjang. Nah, semuanya sudah bisa ya, sudah kompak. Selanjutnya, yang lebih sulit lagi, nanti kalau Ibu bilang cacing itu pendek, tapi kalian itunya panjang gini ya, tangannya panjang. Begitu juga sebaliknya, kalau Ibu bilang ular itu panjang, nanti tangannya pendek. Seperti itu ya. Ular itu Panjang. cacing itu Pendek. ular itu Panjang. ya sudah fokus semua ya. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi. Kemudian yang selanjutnya yaitu zat makanan. Nah, zat makanan itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan yang lain-lain ya. Yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat tersusun dari unsur COH. Nah, sumber karbohidrat yaitu ada beras, jagung, gandum, dan jenis umbi-umbian. Karbohidrat ini untuk sumber energi. Kemudian protein. Nah, protein tersusun dari unsur CHON dan juga kadang juga ada unsur S dan P. Protein ini memiliki fungsi sebagai pembangun tubuh. Selanjutnya yaitu ada lemak. Lemak tersusun oleh unsur COH. Kelebihan dari lemak disimpan di jaringan ikat bawah kulit. Nah, fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi dan pelarut vitamin A, D, E, K. Selanjutnya mineral. Mineral terbagi menjadi mineral makro dan mikro, namun yang dibutuhkan oleh tubuh ini yang makro ya, seperti kalsium, fosfor, besi, yodium, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin biasanya itu bersumber dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya.
Vitamin ada yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, K, dan ada juga vitamin yang larut dalam air, contohnya yaitu vitamin B dan vitamin C. Selanjutnya air, fungsi air adalah sebagai pelarut dari zat makanan, untuk mempercepat reaksi tubuh, untuk membentuk cairan tubuh, untuk mengatur panas tubuh, dan juga untuk mengangkut sisa ke alat pembuangan. Selanjutnya yaitu penyakit sistem pencernaan. Ada diare, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Penyakit diare disebabkan karena terganggunya penyerapan air pada usus besar yang dapat disebabkan karena bakteri dan infeksi kuman. Lalu ada appendicitis. Gangguan ini disebut juga sebagai radang usus buntu. Gangguan ini terletak pada umbai cacing yang dapat disebabkan akibat infeksi oleh bakteri. Selanjutnya ada penyakit MAH. Gangguan ini karena adanya asam lambung yang berlebih dan pada lambung akan terasa mual dan perih. Nah, untuk menghindari gangguan ini adalah dengan pola makan yang teratur dan juga tepat waktu. Jadi Mbak Puput harus makan tepat waktu ya, jangan telat-telat kayak tadi itu, harus sarapan. Ya Mbak Puput. Baik, Bu. Selanjutnya yaitu sembelit. Gangguan sistem pencernaan karena penyerapan air di usus besar secara berlebihan sehingga feses menjadi keras. Sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya ada parotitis atau gondong. Nah, gangguan pada kelenjar parotit yang membengkak atau sering juga disebut sebagai penyakit gondong. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Mbak Iva. Saya mau bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Tetapi saya pernah membaca, Bu, ada pencernaan biologis juga. Nah, bedanya dengan pencernaan kimiawi dan mekanik itu apa? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Ya, sebenarnya ada juga pencernaan biologis. Namun secara umum yang kita pelajari itu ada dua, yaitu yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan biologis itu merupakan pencernaan yang dilakukan dengan bantuan organisme dalam rangka untuk menguraikan dan membusukkan makanan. Nah, dalam tubuh kita, pencernaan biologis terjadi di usus besar yang akan dibantu oleh bakteri E. coli. Seperti itu ya, sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Baik, untuk pelaksanaan praktikum pada materi ini, Ibu beri tugas kalian ya untuk praktikum mandiri di rumah. Nanti kalian melakukan uji karbohidrat, uji lemak, dan uji protein. Nah, untuk uji karbohidrat dan uji lemak, kalian lakukan secara langsung saja ya. Kalian foto hasilnya, nanti kalian lampirkan di laporan praktikum. Sementara untuk uji protein, kalian akan menggunakan laboratorium virtual, nanti akan Ibu kirimkan link laboratorium virtualnya dan modulnya itu di grup WA saja ya. Pengumpulan laporan praktikum yaitu minggu depan di Google Classroom. Nah, untuk LKS juga nanti dikumpulkan ya di e-learning, nanti akan Ibu buatkan rumahnya. Ibu rasa cukup ya, jadi apa yang kita pelajari pada kegiatan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya boleh, Bu. Ya, Mbak Tika, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu sistem pencernaan makanan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, lalu makanan masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, zat makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air.
Kemudian terdapat beberapa contoh penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan seperti sembelit, diare, MAS, dan lain-lain. Nah, Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya Mbak Tika, sudah tepat sekali, sudah sangat lengkap. Jadi makanan akan dicerna secara mekanik, yaitu mengubah makanan menjadi bentuk yang lebih halus. Kemudian juga akan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan yang ada di mulut, di lambung, di usus halus, seperti itu ya. Nah, agar kita tidak terkena penyakit, maka kita harus makan secara teratur. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup ya. Terima kasih atas keaktifan kalian. Kalian semua hebat-hebat ya, sudah mau aktif dalam pembelajaran kali ini. Untuk soal evaluasi, nanti Ibu siapkan di Google Form saja ya. Nanti Ibu bagi linknya 10 menit. Soalnya ada 10, kalian kerjakan selama 15 menit. Nanti langsung kalian kerjakan saja ya. Nanti Google Form-nya akan Ibu buka hanya 30 menit saja. Oke anak-anak, paham kan? Paham, Bu. Baik, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Jangan lupa untuk melaksanakan praktikum ya. Ibu mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semangat ya anak-anak untuk belajarnya. Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.